insya Allah bahasan kita ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama yang masyhur tentunya, yang wafat tahun 751 Hijriah. Beliau mengatakan, as-sidq atau kejujuran, yaitu maqam atau kedudukan kaum yang paling agung. Artinya memang tidak akan dijangkau kecuali bagi orang yang punya jiwa yang bersih dan juga punya keberanian dan prinsip. Karena memang dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kebanyakan orang ditakut-takuti oleh syaitan untuk berkata jujur, sehingga akhirnya mereka lebih mendahulukan bohong, keselamatan sesaat, dan meninggalkan keselamatan abadi. Ya. Sehingga mereka pikir dengan berbohong sekarang maka akan aman. Padahal sebenarnya bohong itu pasti akan berakhir pada penyesalan. Sebagaimana kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Ya. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan masalah itu, kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jadi kejujuran akan membawa pada ketenangan. Kata beliau, sidq atau kejujuran itu adalah maqam atau kedudukan yang paling agung. Yang darinya lah, kalau orang sudah mulai jujur, bersumber kedudukan-kedudukan para salikin. Yang dimaksud dengan salikin adalah orang-orang yang menuju ke jalan Allah. Ya. Sekaligus sebagai jalan terlurus, terbaik, termulus, ya, dalam kehidupan, paling aman. Barang siapa yang tidak berjalan di atasnya, tidak membangun pondasi hidupnya di atas kejujuran, maka pasti dia akan binasa. Allah permalukan di dunia, Allah juga akan hukum di akhirat. Dengan jujur pula akan dibedakan orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Ini kata-kata yang luar biasa ini. Ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW menjelaskan kalau ciri orang munafik, kalau berkata dusta. Sementara dalam hadis yang sedang kita bahas ini, ciri orang beriman adalah jujur. Ya. Dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi dengan ini dibedakan mana orang munafik, mana orang beriman. Orang beriman itu apa yang nampak di wajahnya, apa yang nampak secara zahir, itu yang ada dalam hatinya. Dia tidak pernah berbuka dua. Bukan dia berbicara A, tapi hatinya gerutu, memaksudkan dan meniatkan yang B. Ya. Kejujuran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibarat pedang Allah di muka bumi. Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di atasnya, melainkan akan terpotong olehnya. Dan tidaklah kejujuran menghadapi kebatilan, melainkan ia akan melawan dan mengalahkannya, serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan ia akan menang. Barang siapa yang menyuarakannya, niscaya kalimatnya akan terdengar keras, mengalahkan suara musuh-musuhnya. Sampai sini teman-teman sekalian, Anda bisa lihat banyak contoh, diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat diajak untuk berzina dengan majikannya, maka beliau menolak, tidak mau sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Majikannya akan memenjarakan dia kalau tidak melakukan. Anda bisa baca dalam surah Yusuf ya. Tentu awalnya perempuan ini tertarik dengan Nabi Yusuf AS, lalu sengaja mengajaknya ke dalam kamar. Karena Nabi Yusuf menganggap dari kecil dia bersama tinggal di rumah tersebut, dia tidak curiga. Terus tiba-tiba ditutup pintu, lalu Allah gambarkan wanita itu mengatakan, "Hai talak, aku serahkan diriku kepadamu, boleh nikmatin," gitu. Maka Nabi Yusuf AS menolak, mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh bertakwa kepada Allah. Tapi perempuan ini terus saja berusaha gitu. Dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya ada patung dalam kamar perempuan tersebut yang dia anggap sesembahannya selain Allah, dia tutup dengan kain. Karena dia malu kalau ketahuan sama Tuhan itu tentang apa yang akan dia lakukan. Lalu Nabi Yusuf AS mengingatkan, apakah anda malu dengan patung yang tidak bisa berbicara, anda lupa kepada Allah sang pencipta yang melihat? Maka terus saja wanita tersebut mengejar Yusuf, dan Yusuf berusaha menghindarkan diri dari gangguan dan godaan wanita ini. Walaupun dia terkenal kecantikannya, terkenal dengan kekayaannya, dan anda tahu kalau ya wanita yang punya kedudukan biasanya bisa merawat diri, dan kenikmatan yang ada dari makanan yang sehat, minuman, tempat tinggal yang nyaman membuat juga ya tubuh seseorang itu jauh lebih indah terlihat.
Kemudian Yusuf alaihissalam melarikan diri sampai ke depan pintu, berusaha membuka pintu. Pas dibuka pintu, wanita tersebut sempat menarik baju Yusuf dan akhirnya robek alaihissalam. Baju Nabi Yusuf alaihissalam robek dari belakang. Begitu terbuka pintu, ditemukan ada suaminya si wanita ini. Subhanallah, dasarnya wanita-wanita fasikah seperti ini, wanita memang yang jauh dari agama, mereka sudah terbiasa dengan bohong. Tiba-tiba dia mengatakan kepada suaminya, apa hukumannya orang yang ingin mengganggu istrimu? Karena pasti suaminya akan curiga, kenapa bisa dia sampai, walaupun ini anak angkatnya ya, yang tinggal di rumahnya, tapi kenapa dia curiga, kenapa kok tiba-tiba ada dalam kamar? Maka akhirnya dengan bijaksana si suami tadi coba memanggil hakim, menengahi permasalahan, dan Yusuf alaihissalam menyatakan atau diminta untuk memberikan pernyataan. Maka setelah masing-masing menceritakan, penengahnya mengatakan, kita lihat saja. Kalau baju Yusuf sobek dari depan, berarti wanita ini yang benar. Karena pada saat dia mau diperkosa, dia membela diri dengan cara menarik baju orang yang akan memerkosanya. Tapi kalau baju Yusuf sobek dari belakang, berarti Yusuf yang benar. Dia yang dikejar-kejar sebagaimana ceritanya oleh wanita ini. Dan pada saat mereka melihat baju Yusuf ditemukan sobek dari belakang. Maka suami, orang ini juga bijaksana. Kalau tidak dari perzinahan, maka dia mengatakan, ini sesungguhnya dari tipu daya kalian, hai wanita. Maka bertobatlah, gitu kan. Tapi dia punya cara untuk meyakinkan suaminya. Intinya tersebar berita pada saat itu di seluruh Mesir kalau istrinya tokoh masyarakat ini, gitu kan, atau raja ini mengajak anak angkatnya sendiri untuk berzina. Karena dia sakit hati, dia pun mengumpulkan seluruh wanita-wanita di Mesir pada saat itu. Kemudian dia suruh untuk datang di dalam satu aula yang besar, disiapkanlah pisau yang tajam dengan apel atau buah gitu. Kemudian untuk masing-masing menikmati makanan, pada saat mereka sudah siap memegang pisau-pisau mereka untuk menikmati apel atau buah yang sedang disiapkan, maka si wanita ini mengatakan kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka Yusuf alaihissalam coba jalan saya depan mereka. Dalam Al-Quran digambarkan mereka pun akhirnya memotong tangan-tangan mereka karena kagum dengan ketampanan Yusuf alaihissalam, ya. Dan mereka mengatakan ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat, ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, wanita ini tidak jujur. Yusuf alaihissalam jujur. Perhatikan bagaimana akhirnya. Pada saat itu, wanita ini mengatakan, kalian baru lihat sekali saja anak ini, kalian sudah tertarik bahkan memotong tangan-tangan kalian. Bagaimana dengan saya yang tiap hari melihatnya? Kalau dia tidak mau kerjakan apa yang saya perintahkan, maka dia akan dipenjara. Maka Yusuf alaihissalam lebih menerima untuk dipenjara, yang penting dia pertahankan. Dia tidak mau melakukan kemaksiatan, dia tetap jujur dengan perbuatannya. Sampai di penjara, dan akhirnya kisah cukup panjang. Akhirnya si raja mimpi melihat, ya, mimpinya dalam surah Yusuf digambarkan 7 ekor sapi yang sehat memakan 7 ekor sapi yang kurus dan seterusnya, sampai akhirnya dimintalah oleh salah satu penasihat kerajaan untuk ditakwilkan mimpinya oleh Yusuf, dan akhirnya tersampaikanlah mimpi tersebut, dan raja mengatakan coba keluarkan dari penjara, bawa ke saya. Begitu ditemukan di depannya, lalu kemudian ya, raja mengatakan, saya akan mengangkat kamu menjadi seseorang yang punya kedudukan di kerajaan. Maka dia mengatakan, tanyakan dulu para wanita yang telah memotong tangan mereka. Karena waktu itu tersebar berita juga kalau Yusuf alaihissalam juga menggoda wanita-wanita tersebut. Maka dikumpulkan oleh raja semua wanita yang pernah diundang oleh istrinya. Ya, kemudian mereka mengatakan, kami tidak pernah mengetahui keburukan dari Yusuf. Dan pada saat itu akhirnya si ratu mengatakan, sekarang akan terungkap yang sebenarnya. Sesungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang jujur, dan akulah yang telah menggoda dia. Jadi akhir daripada kejujuran itu akan seperti ini. Apapun cobaannya. Beda dengan kebohongan, karena dia akan punya banyak saudara-saudara. Sekali bohong akan bohong lagi, akan bohong lagi, akan bohong lagi, dan tidak akan pernah selesai. Bahkan setiap kali teriakan-teriakan, ya, yang mirip dengan kasus yang sedang dihadapi oleh orang yang bohong ini, maka akan membuat dia selalu tidak tenang. Itu yang digambarkan tentang orang-orang munafik dalam surah Munafikun. Ya. Bagaimana
Allah SWT menggambarkan yahsabuna kulla sayhatin alihim, mereka mengira bahwasanya setiap teriakan itu tertuju pada mereka, padahal sebenarnya tidak, karena mereka selalu dengan kebohongannya. Lalu kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kejujuran merupakan ruh amal, ya, ruh amal, karena memang kita butuh kejujuran dalam amal itu, nanti kan kita jelaskan insya Allah. Jujur dalam sholat, jujur dalam puasa, jujur dalam zikir, jujur dalam ini, itu semua dibutuhkan. Penjernih keadaan akan clear, tidak ada yang samar karena dengan jujur itu, walaupun pahit, ya. Penghilang rasa takut, nggak ada lagi was-was. Karena sudah sampaikan, orang terima alhamdulillah, tidak terima ya sudah. Saya salah ya sudah, saya minta maaf, saya benar alhamdulillah, saya bertahan. Dan pintu masuk bagi orang-orang yang menghadap Rabb yang maha mulia, maksudnya akan selamat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata beliau, kejujuran merupakan pondasi bangunan agama Islam dan tiang penyangga keyakinannya. Tingkatannya berada tepat di atas derajat kenabian dan yang merupakan derajat paling tinggi di alam semesta ini. Jadi kalau Anda pernah dengar kisah para nabi-nabi bagaimana mereka mulia, maka kejujuran atau orang-orang yang siddiqin datang langsung setelah para nabi-nabi. Bagaimana kisah para nabi-nabi dimuliakan dan banyak pengikut mereka, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka yang datang setelah para nabi-nabi tersebut adalah dari umat manusia ini orang-orang yang jujur. Dari tempat tinggal para nabi di surga mengalir mata air dan sungai-sungai menuju ke tempat tinggal orang-orang yang jujur. Sebagaimana dari hati para nabi ke hati mereka di dunia ini terdapat penghubung dan penolong. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan masalah apa itu sidq atau kejujuran. Ini diambil dari Madarikus Salikin, jadi 2 halaman 279. Ya. Dan dari statement ini teman-teman sekalian ada hal yang sangat menarik untuk menjadi bahasan kita tentunya. Namun kita akan coba fokus kedua dalil yang disampaikan oleh penulis tentunya. Yang tadi ya, ayat Al-Quran yang surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 119, ya saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, dan untuk mencapai derajat takwa yang selalu patuh kepada Allah, selalu menikmati yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Caranya bersamalah selalu dengan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dalam keyakinannya, bukan orang munafik. Orang yang jujur dalam amalnya, bukan orang riya. Orang yang jujur dalam perkataannya, bukan kedustaan. Orang yang jujur dalam bisnisnya, tidak ada penipuan dan manipulasi dalam muamalahnya. Ya, semuanya itu masuk dalam makna ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat yang lain, seperti misalnya surah Al-Ahzab. Allah memuji para laki-laki dan perempuan yang suka jujur. Surah nomor 33 ayat 35. Yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir shadiqina was-shadiqat, dan laki-laki yang suka jujur dan juga perempuan yang suka jujur. Allah juga menjamin orang kalau jujur akan aman. Walaupun dia berat dibuat oleh syaitan, tapi dia akan aman. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Jika mereka benar dengan keimanannya kepada Allah, niscaya demikian itu akan lebih baik bagi mereka. Maksudnya keselamatan bagi mereka. Ya. Jadi ini maknanya dalam sekali, gitu kan. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang masalah ini. Demikian juga dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 24. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan orang-orang yang jujur akan Allah berikan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Puncaknya di akhirat, tapi di dunia juga begitu. Dan Allah akan menyiksa orang-orang munafik justru karena kebohongan-kebohongan mereka. Kemunafikan, munafik itu berarti kebohongan ya. Bagaimana dia bohong, dia pura-pura Islam padahal sebenarnya dia bukan Muslim. Ya. Dia pura-pura sholat seakan-akan untuk Allah tapi sebenarnya bukan. Dia pura-pura sedekah. Ya. Yang penting untuk dipuji orang, ini semuanya sifat orang munafik. Allah sebutkan dalam firman-Nya dari surah Al-Ahzab ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatub 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka, dan menyiksa orang-orang munafik jika dia kehendaki
atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ciri khasnya orang beriman, jujur. Ciri khasnya. Sehingga apapun yang dia bicara, orang tidak ada yang curiga. Karena dia yang sampaikan adalah benar. Dan kembali kepada hadis tadi yang sempat saya singgung, kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'ninah, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kejujuran adalah ketentraman jiwa. Pasti tentram. Awalnya aja kita merasa berat, setelah itu selesai. Karena kalaupun kita berbuat kesalahan dan kita jujur, maka di saat itu selesai permasalahannya. Udah, kita sudah akuin, selesai. Allah juga akan mudahkan kita kalau kita ingin bertobat, diterima tobatnya, dan juga orang yang di depan kita tidak perlu bolak-balik untuk menanyakan hal yang sama. Dibandingkan orang harus bohong, akhirnya dia ditanya lagi yang kedua kali, dia harus bohong, yang ketiga kali, yang ke-100 kali akan terus terulang-ulang. Dan tidak akan pernah ada selesainya. Dan Allah sebutkan bagaimana Allah selamatkan orang-orang jujur di akhirat nanti dengan keselamatan yang luar biasa. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah hadza yawmu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika al-fawzul 'azim. Inilah hari yang benar, ya, orang-orang yang benar, orang yang jujur dengan keimanannya, dengan amal solihnya, muamalah-muamalahnya dalam kehidupan selama di dunia. Pada hari ini orang-orang yang jujur memperoleh manfaat dari kebenaran atau kejujuran mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bahwasanya orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang pasti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau tidak patuh pada Allah, maka dia akan buka pintu-pintu kebohongan. Seperti dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang membenarkan atau membawa orang-orang yang membawa kebenaran. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, orang yang jujur dan semua yang mengikuti beliau, dan orang-orang yang membenarkan atau menjujurkan ya, apa yang atau jujur dalam keyakinan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Siddiq karena kejujuran beliau. Dan selalu jalan kemanapun orang jujur itu selalu tenang. Tidak ada sesuatu yang menjadi beban buat mereka. Dan ini apa yang disampaikan Nabi SAW tidak mungkin salah. Karena beliau as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan juga dipastikan kejujurannya. Gitu kan. Dalam hadis Tirmidzi tadi saya katakan, kata Nabi SAW, inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Kejujuran itu adalah ketentraman dan dusta itu keraguan-raguan, membuat orang jadi susah.